Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam sahabat semua. Pada kesempatan kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai soal potensi bisnis gula aren ya, atau orang Sunda menyebutnya sadapan aren ya. Sahabat semua, saya berbincang dengan salah seorang murid kami di sekolah. Beliau bernama Dede Saiful Islam ya. Oke. Jadi Dede ini berhenti 1 tahun. Jadi sebelum melanjutkan ke jenjang SLTA, beliau sekarang bersekolah di Madrasah Aliyah Swasta Al-Walidiyah. Jadi berhenti 1 tahun dan tidak ada niatan untuk sekolah awalnya. Nah, selama 1 tahun itu apa yang dilakukan? Yang dilakukannya adalah nyadap nira. Jadi kalau bahasa Sundanya kawung ya. Saya selalu ingin ya mendengarkan cerita dari para murid itu, karena sangat menarik cerita-ceritanya, terutama yang di daerah yang berbeda dengan daerah kami. Kan kalau saya di pantai, kalau mereka di daerah yang berbukit gitu. Jadi tanamannya berbeda, hewan peliharaannya berbeda, dan cara pandang dan cara gaya hidupnya pun berbeda. Nah, sobat semua, kita menyoroti soal gula kawung ini ya. Potensi bisnisnya ternyata luar biasa keren. Nah, sahabat sahabat kecil ya, karena kita sering ngobrol di sekolah juga ya. Jadi beliau pernah mengatakan, Pak, kalau walaupun kumal dekil ya, tukang gula mah lebih dihargaan ku urang bang daripada yang lain. Memang mungkin berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Kemudian beliau melanjutkan ceritanya, berapapun yang diminta ke bank itu pasti akan dikasih. Kenapa? Karena track record tukang gula ya, tukang nyadap kawung itu selalu bagus di mata bank. Jadi di mata lembaga pembiayaan itu, tukang kawung itu selalu bagus track record ya, jadi menyicilnya itu bagus ya. Beliau memang panjang, ada sekitaran 1 jam beliau menerangkan tentang potensi yang ini. Sebenarnya saya juga sudah tahu ya, karena dari dulu juga banyak sahabat saya yang punya pohon aren, dan pohon arennya disadap, air niranya yang diambil. Dan saya juga senang ya minum lahang itu dulu, bukan tuak. Kalau lahang itu yang masih murni itu. Kalau tua kan udah difermentasi sebenarnya. Nah, sahabat semua, jadi Dede ini ya sudah nyaman ya, meskipun usianya ya baru SMA kelas 2 sekarang ya, di Aliyah kelas 2, tapi sudah punya penghasilan dari aktivitas tersebut. Nah, sahabat semua, kenapa orang yang beraktivitas di bidang ini sangat dipercaya soal keuangan? Mereka tidak istilahnya tidak kena blacklist loss ya. Kalau petani kemudian kontraktor kan sering kan ditolak oleh bank. Kenapa? Karena memang track recordnya, cicilannya mungkin pernah macet dan seterusnya. Kalau tukang gula nggak pernah macet, aman. Bahkan saya punya seseorang yang bekerja di Bank BPR ya. Dulu beliau ya semacam analis gitu ya, menganalisa orang kemampuan bayarnya itu mampu nggak. Nah, kalau ada tukang gula yang mencari pinjaman ya, mengajukan pinjaman ke Bank BPR itu, langsung di ACC ya. Dia bilang ACC aja bos, lancar. Nah, ya memang seperti itu. Bayangkan saja satu pohon itu aren ya, kalau misalkan 1 hari 1 malam bisa menghasilkan 12 liter. 12 liter kalau dijadikan gula itu kan berapa uang itu, satu pohon itu. Padahal biasanya kebun aren itu kan kalau yang di kampung-kampung mungkin bisa bukan hanya 1 2, bisa puluhan ya. Makanya benar sekali tukang gula itu pergi pagi pulangnya pagi juga. Kenapa? Untuk istilah Sunda itu kan linggur, dan kemudian merawat gula-gula itu kan lama.
lama ya. Jadi pergi pagi pulang pagi bener ya, untuk mengangkut hasil, untuk memanen hasil itunya, hasil sadapannya itu ya, itu lama banget, apalagi kalau punya puluhan ya. Nah sekarang nih, bisnis ini seperti ini kan sudah menjamur ya. Bahkan kalau saya lihat konten-konten YouTube ya, ada juga yang membahas seperti ini, dan komersialisasi. Melihat keuntungannya yang luar biasa, sekarang sudah komersil orang. Jadi sengaja beli lahan berhektar-hektar, kemudian ditanami kawung sahabat semua ya, nau atau nira ya. Dan sekarang bahkan merambah ke kelapa juga di daerah Jati. Bahkan teman saya Ansor Musalam juga mengatakan yang seperti itu. Jadi kelapa itu sekarang sudah tidak diambil lagi buahnya, tapi yang diambil adalah airnya, sadapannya itu ya, air niranya, dan harganya lebih tinggi, lebih bagus. Nah bagi anda yang punya minat, ayo belajar bareng-bareng ya. Nah sekarang trennya itu kalau di sadap sendiri kan rumit ya, orang biasanya bukan menggaji sih, sistemnya sini bagi hasil, bukan menggaji, bagi hasil. Jadi ke pemilik lahan itu 20% ya. Kok kecil banget? Ya iyalah, prosesnya kan panjang. Mulai dari pemilihan lengan tempat nyadapnya, kemudian prosesnya juga lama untuk bisa mengeluarkan air sedapannya, itu kan harus ditinggur dulu. Itu berapa hari ya. Kemudian pemanenan itu kan harus manjat. Kalau yang udah tinggi kan harus manjat, ada risiko jatuh. Paman saya Mang Rahmat itu tangannya sempat patah karena jatuh dari pohon aren yang tinggi. Ya jatuh ke bawah, itu patah tangannya. Nah kenapa pemilik lahan 20% sementara yang nyadapnya 70%? Wajar ya, pemilik lahan kan cuma ongkang-ongkang kaki, pasti pas duit aja, terima duit aja. Yang capeknya kan yang di lapangan, jadi wajar cuma dapat 20%. Apakah 20% ini kecil? Banyak sahabat semua. Per hari coba bayangkan, itu 20% itu per hari, bukan per minggu, bukan per hari. Makanya gajian tukang aren itu ya, tukang nyadap pohon aren itu per hari. Makanya pantas bank ini ya melirik. Sama kayak tukang meri itu, tukang ngon meri ya, suka dilolosin aja sama bank. Karena apa? Dia itu punya duit harian, tiap pagi mungutin telur itu. Cuman harus dipelajari, semua ada ilmunya. Termasuk kita juga mau belajar, bahkan dari murid kita sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.